Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah daringnya untuk mata kuliah riset operasi. Jadi minggu kemarin kita sudah sempat membahas sampai bagaimana cara mengubah data dari bentuk soal cerita menjadi bentuk matematis. Dan Z sama dengan 3x1 ini merupakan fungsi tujuannya. Sedangkan fungsi batasannya sesuai dengan permasalahan yang ada 3 permasalahan, di mana permasalahan 1 itu merupakan permasalahan penggunaan benih kedelai, persamaan 2, permasalahan 2 atau batasan 2 itu tentang menggunakan benih kacang hijau, sedangkan permasalahan ketiga itu kita menggunakan tentang penggunaan pupuk. Sampai sini saya nggak perlu membahas lagi karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana mengubah bentuk matematis ke dalam bentuk grafik, sehingga saudara-saudara akan menemukan yang namanya BEP atau Graphic Break Even Point-nya, atau memaksimalkan keuntungan. Jadi bedakan mana memaksimalkan keuntungan sampai menambah keuntungan. Oke, berikut ini merupakan garis yang grafik optimalisasi, agak sedikit beda dengan grafik pada biasanya. Kalau grafik pada biasanya garis horizontalnya itu X1, garis vertikalnya itu biasanya Y. Tapi sekarang ini garis X1-nya itu merupakan horizontal, kemudian vertikalnya adalah X2. Dalam membuat grafik ini, rekan-rekan mahasiswa juga harus paham bahwa skala di setiap garis itu harus sama. Apa maksudnya? Jadi ketika membuat grafik, jarak antara 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu harus sama besar ketika saudara-saudara membuat grafik atau jarak skala 0 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 3. Kenapa grafik ini harus sama dalam penentuan skalanya? Karena ketika rekan-rekan mahasiswa mengambil tarik garis titik pertemuan, itu titik pertemuannya dia akan ketemu. Kalau dia besar kecil skalanya, biasanya dia agak nggak ketemu nantinya. Jadi nggak perlu harus diukur pakai penggaris. Yang penting perkiraannya harus sama besar. Oke, lantas grafik ini bagaimana cara pengisiannya? Cara pengisian grafik ini tidak terlepas dari hasil persamaan matematis yang kita sudah bentuk sebelumnya. Yang pertama adalah penyelesaian. Grafik pertama atau garis pertama yang akan kita tarik yaitu garis permasalahan daripada batasan 1, yaitu 2x1 sama dengan 8 atau kurang dari sama dengan 8. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama adalah persamaan matematis ini saudara-saudara sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Yang pertama adalah 2x1 kurang dari sama dengan 8 itu dirubah menjadi 2x1 sama dengan 8. Maka perhitungan atau beda ruas ya, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengan. Kalau sebelah kirinya ini kali, ini 2 dikalikan x1, hanya saja tidak ditulis ya. Kalau perkalian dipindah ruas ke sebelah kanan itu menjadi pembagian. Maka x1 dari 2x1 sama dengan 8 menjadi x1 sama dengan 8 bagi 2. Maka x1 itu sama dengan 4. Cara menarik garisnya, angkanya sudah ditemukan bahwa X1 itu adalah 4. Maka di garis X1 itu akan ditarik titik atau dibentuk titik karena X1 nya adalah sama dengan 4. Tinggal ke saudara-saudara hitung 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah titik daripada persamaan 2x1 kurang dari sama dengan 8. Kenapa 4? Karena sudah disederhanakan 2x1 kurang dari sama dengan 8 itu sama dengan 4. Oke, kalau sudah dibentuk titik seperti ini, saudara-saudara atau rekan-rekan mahasiswa tinggal menarik garis ke atas. Ini adalah fungsi batasannya. Kalau menarik ke kanan nggak mungkin karena akan lurus terus nantinya. Sehingga garis ini dikatakan sebagai garis 2x1 kurang dari sama dengan 8. Ini merupakan batasan permasalahan pertama. Sudah jelas untuk batasan yang pertama ini. Kemudian sekarang kita akan memasukkan persamaan batasan kedua. Batasan kedua sama cara menyelesaikannya saudara-saudara harus sederhanakan dulu.
Sederhanakannya adalah, pertama persamaannya adalah 3x2 kurang dari sama dengan 15. Maka 3x2 sama dengan 15. X2 karena dia perkalian, pindah ruas akan menjadi pembagian. X2 sama dengan 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Sehingga diperoleh garis ternyata X2 titiknya itu sampai 5. Kembali ke grafik optimalisasi, maka tinggal dihitung. Satu, ingat ya, jangan dihitung lagi di X1 karena kita sudah mencari X2. Tinggal X2 nya berapa tadi, yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ini merupakan titik daripada X2. Jangan ditarik ke atas atau ke bawah, ditarik ke samping. Oke, sehingga terbentuk ini merupakan garis permasalahan atau batasan 2, yaitu 3x2 kurang dari sama dengan 15. Oke, dipelan-pelankan saja untuk ditonton video ini nantinya. Batasan atau 2 masalah sudah diperoleh bentuk grafiknya. Sekarang adalah batasan 1 tadi sudah, batasan 2 sudah, batasan 3 yaitu penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk agak sedikit berbeda cara menyederhanakannya. Kenapa? Karena pupuk ini digunakan oleh kedua jenis produksi tadi, baik itu kedelai maupun kacang hijau. Cara yang pertama adalah anggap bahwa X2 itu sama dengan 0 karena di sana ada X1 dan X2. Cara yang pertama adalah anggap X2 itu sama dengan 0. Kalau X2 dianggap 0, maka perhitungan persamaannya adalah persamaan 6X1 plus 5X2 sama dengan 30. Ini diperoleh dari batasan yang nomor 3 ya. Oke. 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. 6x1 plus 5 kali k 0. Kenapa 0? Karena x2 itu kita anggap 0 tadi. Sehingga persamaannya akan berubah menjadi 6x1 sama dengan 30. Karena 5 kali 0 itu hasilnya 0. Tidak perlu ditulis lagi. Maka ini perkalian, pindah ruas akan menjadi pembagian. Maka x1 sama dengan 30 dibagi 6. 30 bagi 6 sama dengan 5. Sehingga nilai daripada X1 yaitu 5. Kita kembali tadi bahwa titik X1 itu sama dengan 5. Tinggal saudara-saudara hitung mencari titik X1. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ditemukan titik X1 itu 5. Selanjutnya kita akan menghitung untuk cara yang kedua. Kalau tadi kita anggap X2 itu sama dengan 0, sekarang kita anggap X1 itu sama dengan 0. Sehingga dimasukkan persamaan yang sama, yaitu persamaan batasan yang ketiga, yaitu 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. 6 kali k 0. Kenapa 0? Karena X1 kita anggap 0. 6 kali 0 plus 5x2 sama dengan 30. 6 kali 0, 0. Maka yang tersisa adalah 5x2 sama dengan 30. X2 itu sama dengan 30 bagi 5. Dari mana diperoleh 5? Ini dari pindah ruas perkalian tadi. Sehingga kalau pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan, itu akan menjadi pembagian. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Sehingga diperoleh tadi X1 itu 5. Sekarang X2 adalah 6. Tinggal saudara-saudara tarik yang mana X2. Oke, yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga diperoleh 2 titik ini. Tinggal rekan-rekan mahasiswa menarik garis pertemuan antara titik X2 dan X1. Sehingga ditemukanlah titik ini merupakan titik 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Oke, sehingga diperoleh titik ini sampai di sini. Jadi yang akan menjadi titik maksimalnya adalah, ingat cara menentukan titik maksimal yaitu kita cari titik pertemuan garis-garis yang paling mendekati 0. Di sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik. Tetapi carilah titik yang paling mendekati angka 0. Maka titik yang paling mendekati angka 0, 1 kita anggap ini titik A. Kemudian yang ini pertemuan garis kita anggap titik B. Kemudian yang di atas ini kita anggap titik C. Kemudian titik di sini kita anggap titik D. Sehingga kesimpulannya adalah, karena dalam pengambilan keputusan, teori pengambilan keputusan itu tidak akan mungkin satu alternatif. Pasti akan lebih dari satu alternatif yang akan menjadi pilihan, yang akan dipilih mana keuntungan yang paling maksimum. Saat ini kita memperoleh 4 titik yang mendekati 0, sehingga 4 titik inilah yang berkemungkinan akan memberikan keuntungan paling maksimum.
Jelas A, B, C, dan D ini memberikan keuntungan dalam perhitungan suatu usaha maupun suatu bisnis. Akan tetapi yang dicari oleh seorang pengusaha adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan tersebut. Di video berikutnya kita akan mencoba melakukan perhitungan apakah titik A, titik B, titik C, atau titik D yang akan memberikan keuntungan maksimum.